aku Dini. Salam kenal untuk yang baru gabung. Please subscribe dan like konten yang ada di channel ini kalau kamu suka ya. Oke, lanjutan dari video sebelumnya, kita membahas tentang pembagian penghasilan ke 50%, 30%, dan 20%. Nah, bobot 50% itu adalah untuk needs atau kebutuhan pokok kita. Nah, di sini kita samakan perspektif dulu ya. Kita anggap aja penghasilannya 3 juta, berarti untuk kebutuhan pokok itu 1.500.000. Nah, jadi dirincikan kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang want atau keinginan itu dapat 600.000. Nah, jadi bisa buat mungkin untuk bulan ini pengen beli baju, quality time, dan seterusnya. Ada sisanya 100.000. Nah, di poin terakhir yang kita skip dari 3 poin tadi kan yang tengahnya itu 30% untuk tabungan. Nah, kenapa di skip di poin akhir? Karena ini yang paling penting untuk dibahas gitu kan. Oke, kenapa penting dibahas? Karena untuk bobot yang terbesar tadi yang 50% kan memang kita rasa semuanya memang udah begitu kan, namanya kebutuhan hidup gitu. Sekali lagi aku ingatkan, ya kita fokus dulu ke yang memang anggaran atau iuran bulanan yang wajib keluar. Contoh listrik, tagihan air, dan lain sebagainya. Kemudian beras, dan kalau kita punya baby, diapersnya. Kalau memang bayinya susu formula, berarti untuk sufornya. Dan yang kayak belanjaan lauk pauk kan bisa kita sesuaikan. Nah, kemudian di sini yang paling penting adalah aku mau kasih tahu 3 tips sukses menabung. Nah, yang pertama, kenali diri sendiri. Oke, ini bertujuan agar kita bisa memilih tabungan yang tepat. Kita perlu nanya gini kan, siapa aku? Maksudnya kah? Nah, iya, daripada kita ngurusin hidup orang lain, ngurusin si A, si B, si C yang entah apa yang mereka lakukan, mending kita ngurus diri sendiri. Oke, kita tahu bagaimana diri kita sendiri supaya kita punya solusi atau mengambil sikap terbaik untuk diri sendiri. Nah, Tuhan ciptakan berbagai macam sifat dan karakter umat manusia. Begitu juga soal keuangan. Ada orang yang terlahir jago hemat, ada juga orang yang memang bawaannya itu enjoy aja untuk boros, ngeluarin uang gitu. Kemudian sadarnya pas dompetnya kosong. Ada juga yang bisa nabung dan uang itu selamat sampai tabungan atau selamat jadi tabungan lah gitu kan. Kemudian ada juga yang bisa nabung tapi ujung-ujungnya hilaf. Uang yang udah dikumpulin akhirnya terpakai juga tuh untuk hal yang gak seberapa penting. Hal-hal yang cuman untuk memenuhi keinginan aja. Biasanya yang spontan ini. Nah, tiba-tiba kepikir pengen beli ini, cus beli. Padahal sebelumnya nggak masuk dalam budgeting. Nah, kalau kamu merasa bisa pegang uang tabungan tanpa hilaf, boleh-boleh aja kalau mau nabung di rumah. Kamu bisa simpan di celengan, atau mungkin kamu amplop-amplopin, dan banyak lah gitu kan wadah-wadah yang kita pakai untuk nyimpan. Nggak perlu beli celengan yang mahal. Wadah bekas kayak botol air mineral atau apapun itu yang bisa aman buat kita nyimpan, oke, pakai aja. Sip ya. Nah, kemudian kalau kita ini ada di tim yang suka hilaf, kayak aku juga, itu please jangan pernah nabung nyimpannya di rumah. Cari tempat untuk nabung. Contohnya, kita bisa nabung di bank, buka rekening yang khusus untuk nabung gitu, khusus untuk simpanan kita. Dan rekening itu jangan dibuatin ATM-nya, karena ATM itu kadang-kadang godaannya besar ya kan. Nah, jadi khusus untuk rekening yang tidak bercampur dengan rekening hari-harian kita gitu. Nah, yang kedua, konsisten. Kalau mau nabung itu nggak perlu banyak. Jadi nabung itu bukan soal seberapa besar uang yang bisa kita tabung. Yang paling penting adalah konsisten dan berkelanjutan. Percuma sekali nabung banyak, terus besok-besoknya nggak nabung lagi.
atau bahkan kepake aja uang tabungan yang udah kita simpan tadi, gitu kan sayang. Nah, usahakan semua porsi yang kita tabung itu udah terpenuhi. Kalau pengalaman aku pribadi dengan teori yang 50, 30, 20 tadi, kadang-kadang 50% dari pendapatan bulanan itu nggak menutupi juga untuk kebutuhan dalam bulan berjalan. Karena mungkin ada dana-dana atau kebutuhan yang mendesak gitu, contoh kondangan teman, atau mungkin nauzubillah ya, anak kurang sehat gitu. Nah, kalau aku ngasih itu dengan porsi di keinginan. Jadi kalau ada apa-apa perlu yang mendesak, yang tadinya rencana beli baju atau mungkin mau makan di luar, ya udah kita pending dulu gitu, kita pakaikan ke kebutuhan yang lebih utama gitu, yang bisa dipending kan pending. Nah, yang ketiga, buat rencana atau tujuan menabung itu untuk apa? Nah, ini sama juga bicara soal motivasi. Kalau tujuan kita jelas, pasti semangat untuk nabungnya kan? Contohnya, mungkin mau beli kado untuk mama. Mau beli kado apa hadiahnya? Contoh mungkin mau kasih handphone, atau mungkin kalau punya rezeki banyak mau ngasih hadiah emas gitu kan, perhiasan boleh. Atau buat nyenengin diri sendiri, nabung untuk liburan ke Bali, ceile, ya kan? Tinggi sekalian aja biar semangat kita nabungnya. Tulis sekalian gitu nanti, mau santai di pantai Kuta Bali, buat tujuan yang jelas. Kalau perlu tentuin terus berapa target tabungannya, supaya kita tetap semangat dan tujuannya jelas. Karena kadang-kadang yang membuat kita kendor gitu semangatnya, karena kita nggak tahu yang kita lakukan itu untuk apa, untuk siapa gitu. Kalau yang kita lakukan jelas, tujuannya apa, untuk siapa, terlebih untuk orang-orang yang kita sayangi, itu aku rasa hampir 100% itu sukses, hampir 100% itu berhasil. Nah, kalau kita nih yang baru mau mulai nabung setelah sekian lama suka hilaf gitu kan, nah tipis-tipis aja dulu, pelan-pelan aja. Yang penting yang dijaga adalah konsistennya. Kalau sudah konsisten, ke depan kita sudah terbiasa, rasanya nggak enak gitu kalau nggak nabung gitu. Jadi kita memang harus pintar-pintar menjaga atau mengatur keuangan yang kita miliki supaya hidup kita tenang. Yang penting kita jangan pernah ganggu orang lain, jangan pernah nyusahin orang lain. Berapapun ada penghasilan kita, ya kita syukuri. Karena yang di sini yang perlu digarisbawahi adalah bukan bukan seberapa besar pendapatan yang kita miliki, tapi bagaimana cara kita untuk mengatur pendapatan itu. Jadi yang paling penting di sini adalah planning, perencanaan, kemudian budget, buat anggaran berapa untuk hal-hal apa gitu. Kemudian konsisten untuk menabung for better financing. Jadi untuk keuangan yang lebih baik lagi. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat. Please subscribe, like, dan komen, share video ini jika memang ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih, see you on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum.